Pemirsa, kantor Polres Jember, Jawa Timur diserang oleh pria tak dikenal. Pelaku nekat menerobos halaman Mapolres dengan mengendarai motor dan mengancam polisi dengan senjata tajam. Aksi pelaku terekam video amatir. Terekam video amatir seorang pria mengendarai sepeda motor nekat menerobos masuk ke halaman Mapolres Jember, Jawa Timur. Tiba-tiba pelaku langsung mengambil senjata tajam yang disimpan di dalam bagasi motornya. Pelaku lalu mengayunkan senjata tajam sambil menantang anggota polisi. Petugas berupaya menegosiasi dan meminta pelaku melepaskan senjata tajam, namun pelaku menolak. Hingga akhirnya pelaku berhasil diamankan. Diduga pria 34 tahun ini mengalami depresi. Awalnya kami memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa. Namun dari pihak kita tidak langsung percaya dengan informasi tersebut. Kemudian melakukan pemeriksaan ke dokter kejiwaan. Hingga kemarin sudah keluar hasil secara resminya, memang benar menyatakan dari hasil itu yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa berat sehingga perlu dilakukan pengobatan yang berkesinambungan. Karena terbukti mengalami depresi, pelaku diserahkan kepada keluarganya di Jember dan akan menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Malang. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Seorang kakek pemilik warung di Bekasi, Jawa Barat ditemukan tewas bersimbah darah di dalam warungnya. Sejumlah barang dagangan dan uang korban hilang. Diduga korban dibunuh perampok. Warga Gangkong Pekung, Kampung Kayu Ringin, Poncol, Bekasi Selatan, Kota Bekasi digemparkan dengan penemuan jasad seorang kakek 68 tahun, pemilik warung kelontong, tewas dalam kamar mandi warung dagangannya. Korban ditemukan warga tewas mengenaskan dengan sejumlah luka akibat senjata tajam. Diduga korban dibunuh oleh perampok yang pura-pura berbelanja. Ini diperkuat dengan hilangnya sejumlah barang dagangan dan dompet serta uang yang disimpan di dalam laci. Petugas identifikasi dari Polres Metro Bekasi Kota yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP. Korban ditemukan dengan mengalami sejumlah luka mengenaskan di bagian leher dan perut. Kondisi ya terentang dengan leher ada sayatan. Selain itu ada lagi? Ada lagi luka di perut, tusukan di atas pusar kalau nggak salah. Yang pastinya ada kehilangan rokok, uang, dompet, semuanya hilang. Kita cek kembali ke warung korban ini, ternyata di situ ada barang-barang yang hilang. Ini sementara dugaan masih perampokan ya, atau dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dari lokasi petugas juga membawa sejumlah barang bukti, diantaranya sebilah pisau yang diduga digunakan pelaku dan 2 kaleng penyimpan uang. Polres Metro Bekasi Kota bersama Polsek Bekasi Selatan masih melakukan penyelidikan dari kasus dugaan perampokan yang disertai pembunuhan ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. 6 orang rombongan pengantin tewas akibat mobil yang ditumpangi terjun ke jurang sedalam 40 meter. Penyebab kecelakaan diduga akibat sopir mobil mengantuk. Korban tewas termasuk orang tua pengantin wanita. Minibus rombongan pengantin ini terjun ke jurang sedalam 40 meter, terekam video amatir warga. Kecelakaan tunggal rombongan pengantin ini terjadi di Jembatan Apareng, Desa Samutereu, perbatasan Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Akibat kecelakaan, 6 orang penumpang meninggal dunia di lokasi kejadian, termasuk orang tua calon pengantin. Diduga kecelakaan terjadi karena sang supir mengantuk. Kecelakaan terjadi pada dini hari. Minibus rombongan pengantin asal Kabupaten Jeneponto ini akan menuju Kabupaten Bone untuk menghadiri resepsi pernikahan. Usai divisum, ke-6 jenazah langsung dibawa keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya di Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Jeneponto, Sulawesi Selatan. Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman korban yang masih satu keluarga. Kan
Polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kecelakaan ini. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Pasangan suami istri nyaris diamuk massa setelah tertangkap tangan mencopet dompet milik seorang nenek saat berbelanja di pasar. Pelaku mengincar wanita lanjut usia. Modus pelaku memepet korban dan merobek tasnya dengan silet. Wanita ini ditangkap warga usai kepergok mencopet dompet dari dalam tas milik seorang nenek yang sedang berbelanja di Pasar Lama, Panjumbungan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Warga lalu menangkap suami pelaku yang menunggu di parkiran pasar. Pasangan suami istri ini lalu dibawa ke kantor polisi. Ini ibu ambil di pasar. Ya, dalam dompet ini pada saat itu ibu ambil apa isinya? Uang. Kepada polisi, pelaku mengaku beraksi bersama dua rekannya. Pelaku mengincar korban wanita lanjut usia. Modus pelaku memepet korban dan merobek tas korban dengan silet untuk mengambil dompet. Sementara dua pelaku lain mengalihkan perhatian korban dan pedagang pasar. Mi Pak Iyu tongkin baru ke ibu I masuk tuh tokoi baru dari jalan orang ibu udah diikuti nih. Ada bapak donok dong. Awalnya ibu ini beli rambutan. Rambutan, nampaklah di tas ini ada uang. Oh loh. Menawar perbelanjaan, disitulah kesempatan si pelaku mengambil uang si korban dengan cara merobek atau menggunakan pisau silet ke tasnya. Pasutri pelaku pencopetan ini terancam hukuman 7 tahun penjara. Polisi masih mengejar dua pelaku lain yang kabur. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, isak tangis mengiringi saat jenazah pengusaha kapal yang tewas ditembak di Ruko Kelapa Gading, Jakarta Utara dimakamkan di pemakaman San Diego Hills, Kerawang, Jawa Barat. Korban tewas akibat 4 luka tembakan di tubuh. Dari rekaman CCTV, polisi telah menyebar sketsa wajah dua pelaku penembakan. Suasana duka menyelimuti saat jenazah Sugianto, pengusaha kapal dan pelayaran yang tewas ditembak orang tak dikenal, dimakamkan di komplek pemakaman San Diego Hill, Karawang, Jawa Barat, Minggu siang. Istri dan anak korban tak kuasa menahan tangis saat jenazah pria 51 tahun ini dimasukkan ke liang lahat. Keluarga meminta polisi menangkap pelaku penembakan. Menurut keluarga, tak ada yang mencurigakan karena korban tidak pernah berselisih dengan orang lain. Dalam khususnya beberapa bulan ini ya tidak ada sesuatu yang aneh-aneh yang kita lihat yang kita tahu. Penembakan yang menewaskan korban Sugianto terjadi Kamis sore di kantor rukonya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Korban tewas akibat 4 luka tembakan di tubuhnya. Dalam rekaman CCTV, pelaku yang memakai jaket mengikuti korban dari belakang. Pelaku menembak dari jarak dekat saat korban akan pulang ke rumahnya. Dari rekaman CCTV dan keterangan saksi, polisi telah menyebar sketsa wajah kedua terduga pelaku penembakan. Sketsa dibuat berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan saksi. Eksekutor itu seorang laki-laki dengan usia kurang lebih 35 tahun, kulit sawo matang, berperawakan agak kurus dan tinggi sekitar 160 cm. Pada saat kejadian yang bersangkutan menggunakan topi dan menggunakan masker. Polisi juga masih menyelidiki motif pembunuhan, terlebih tak ada barang berharga korban yang hilang. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin melaporkan. Seorang bocah dan ibunya terluka parah akibat dianiaya kakek tiri. Pelaku menganiaya hanya karena kesal ditegur istrinya saat bermain handphone. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Serga.